Salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada saat ini kita bersama-sama membangun ibadah keluarga, yang mana pada hari ini kita seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Genteng melaksanakan ibadah keluarga yang terakhir di tahun 2020 ini. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah keluarga pada saat ini dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga kami pada saat ini, ya Tuhan, bersama-sama kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 182. Kita pujikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan kehidupan kita memasuki ibadah pada saat ini. Kita bersama-sama mengakui segala dosa pelanggaran kita agar kita layak menghadap kehadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah dan Bapa kami yang baik, kami bersama-sama datang sujud menyembah kehadirat-Mu ya Tuhan. Menaikkan ucapan syukur terima kasih kami atas segala kasih pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dan senantiasa kami rasakan di dalam hari lepas hari. Secara khusus ketika pada saat ini, Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan bagi kami untuk boleh membangun ibadah keluarga bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing. Ini pun juga kami yakini sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang indah dalam hidup kami. Namun ketika kami bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan, kami pun juga menyadari akan keterbatasan hidup kami. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan jikalau di dalam kehidupan kami belum bisa dengan sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan. Kami belum bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Pun juga kami belum bisa mengasihi sesama kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, dan seluruh ciptaan Tuhan yang Kau tempatkan di sekitar kami. Sungguh ya Tuhan, kami mengharapkan pengampunan-Mu, agar pada saat ini kami Engkau pantaskan
menghadap ke tahta-Mu yang suci dan kudus. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa ucapan syukur permohonan kami, yang kami naikkan dan kami pinta hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama nyatakan penyesalan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan melalui pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 45. Kita pujikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang maha pengasih, maha pengampun, dan maha penyayang. Pada saat ini kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan sapaan firman Tuhan. Kami bersama-sama akan membaca sebagian dari firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang suci dan kudus, agar kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Terlebih kami bisa menerimanya dengan penuh sukacita. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Bersabdalah ya Tuhan dengan penuh sukacita, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Injil Markus pasal 9. Akan kita baca ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan, terlebih yang senantiasa berusaha melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersama-sama respon pembacaan firman Tuhan pada saat ini
melalui pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 192, kita pujikan baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, adapun tema atau judul renungan kita pada saat ini ialah menyambut kedatangan Kristus secara sederhana. Adapun nats firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita, saya ambil ayatnya yang ke-9 yang demikian. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, menjaga sebuah rahasia atau menjaga sebuah informasi yang itu kita peroleh dari orang lain, itu tidak mudah. Menjaga rahasia atau menjaga informasi agar ini tidak bocor atau agar informasi dan rahasia ini tidak diketahui oleh orang lain, itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi jikalau sesuatu yang kita ketahui atau bahkan yang kita alami itu merupakan hal-hal yang sangat menggembirakan. Jadi menjaga sebuah rahasia atau peristiwa baik yang dialami oleh orang lain ataupun kita alami sendiri, khususnya sesuatu yang menyenangkan, tentunya untuk tidak kita katakan kepada orang lain, itu tidak mudah dilakukan. Kita ambil contoh, misalnya, ketika mungkin di tengah-tengah kehidupan kita, di tempat kerja kita mendapatkan kenaikan jabatan. Itu pasti kita akan sulit untuk tidak bercerita, setidaknya atau sekurang-kurangnya kepada keluarga kita. Merahasiakan bahwa kita ini mengalami kenaikan jabatan, itu tidak mudah. Contoh yang lainnya lagi, misalnya ketika kita sebagai seorang siswa atau mahasiswa, setelah ujian mendapatkan nilai yang bagus, itu pun juga kalau kita menjaganya untuk tidak kita informasikan, misalnya saja, kita tunggu atau kita tunda sampai pada waktunya, itu pun juga tidak mudah. Karena sesuatu yang menggembirakan, itu membawa kehidupan seseorang untuk, istilahnya rela atau suka membagikannya. Sehingga kembali lagi, menjaga informasi atau rahasia atau peristiwa, khususnya yang menyenangkan, baik yang kita alami secara pribadi ataupun orang lain, itu bukan hal yang mudah. Nah, situasi yang demikian Bapak Ibu, itu sebenarnya juga dialami oleh para murid Yesus. Di dalam bacaan kita pada saat ini, LAI di dalam pasal yang ke-9, itu memberikan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita tentu tahu bahwa perikop ini biasanya kita baca di dalam Minggu Transfigurasi, di mana Yesus mendapatkan kemuliaannya. Yang kita baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 ini adalah bagian akhir dari kisah transfigurasi tersebut. Dan yang menarik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para murid Yesus
yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, itu mengalami atau melihat sebuah peristiwa yang begitu menyenangkan, yang tentunya mereka pasti memiliki angan-angan akan menceritakan kepada para murid yang lainnya, itu tidak diperbolehkan oleh Yesus. Itulah yang menjadi nats kita pada ayat yang ke-9 yang dikatakan demikian. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Jadi keadaan hati, situasi yang mereka alami yang begitu menyenangkan, menggembirakan karena mereka melihat Yesus dimuliakan, Yesus berdiri di tengah-tengah Musa dan Elia, yang semulanya itu ingin dibagikan ternyata ya tidak bisa. Yesus ingin agar para muridnya itu tidak menceritakannya. Nah, ini tentu saja juga sebuah hal yang tidak mudah. Akan tetapi Bapak Ibu di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa pada akhirnya mereka pun juga menaatinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, jadi semakin jelas menjaga sebuah kerahasiaan, menjaga sebuah informasi, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang mengembirakan itu memang tidak mudah. Tetapi ada kalanya hal itu harus dilakukan. Hal inilah yang menjadi bagian yang perlu kita perhatikan di dalam perikop kita pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Natal atau peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah sebuah hal yang menggembirakan, secara khusus bagi umat Kristen. Natal selalu identik dengan peristiwa-peristiwa yang menghadirkan sukacita. Natal pula juga biasanya itu ditandai dengan sebuah perayaan-perayaan yang besar. Jadi secara sederhana bisa dikatakan bahwa Natal adalah hari yang istimewa dan spesial. Atau bisa dikatakan juga Natal itu harinya orang Kristen. Jadi orang Kristen itu bisa ditandai salah satunya ketika ibadah Natal itu beliau hadir. Maksudnya adalah mungkin di dalam minggu-minggu biasa mereka tidak aktif, tetapi pada saat Natal orang yang tidak pernah aktif ini bisa hadir. Makanya ada ungkapan bahwa ada orang-orang itu yang disebut dengan Kristen kristal gitu ya, Kristen Natal. Artinya memang Natal ini sesuatu peristiwa yang sangat istimewa, menyukacitakan dan menggembirakan. Dan tentunya kita bersama-sama juga ingin memeriahkannya dengan semeriah mungkin. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini kita patut melihat dan merefleksikan dengan lebih dalam lagi. Kita harus mampu memahami dengan baik perihal perintah Yesus kepada para murid ketika ia meminta untuk merahasiakan suasana sukacita yang mereka lihat dan mereka alami kepada para murid yang lainnya. Dan dari perikop ini Bapak Ibu secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19, setidaknya kita diingatkan dua hal. Yang pertama adalah bahwa maksud dari memperhatikan dalam konteks kehidupan kita saat ini, ialah kita harus mampu sedikit menahan. Menahan akan apa? Yaitu tadi, menahan akan sukacita Natal yang biasanya kita rayakan dengan begitu meriah. Mengapa harus ditahan? Ya karena memang situasinya belum memungkinkan. Dan perintah merahasiakan ini pula yang saat ini diucapkan Yesus kepada kita di tengah-tengah situasi pandemi. Ingatlah bahwa Natal itu adalah peristiwa sukacita. Jangan sampai karena egoisme kita yang mengharapkan agar peristiwa Natal ini bisa kita wartakan ke semuanya, akhirnya timbul bencana di tengah wabah COVID-19. Merahasiakan sukacita yang diperintahkan Yesus kepada para murid dalam konteks kita saat ini adalah menahan luapan sukacita, luapan kegembiraan kita di tengah-tengah situasi pandemi yang ada.
Dan yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, yang bisa kita pelajari adalah melalui firman Tuhan ini kita pun juga diingatkan bahwa merayakan Natal di tahun ini kita diajak untuk bisa merayakannya secara intim di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Peristiwa sukacita ini tidak kita hilangkan, tetapi penghayatannya ini coba kita hayati di dalam lingkup yang lebih kecil. Ingat, para murid Yesus itu tetap mengalami sukacita, tetapi itu tidak atau belum diwartakan kepada murid-murid yang lainnya. Hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Hanya 3 murid Kristus. Dan ini pula lah yang pada saat ini hendaknya bisa kita hayati di tengah-tengah kehidupan kita di dalam merayakan Natal di tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Percayalah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Dan saat ini adalah waktu yang diberikan Tuhan agar kita itu bisa merayakan Natal secara intim di tengah-tengah keluarga kita. Jadi tidak dalam kerumunan yang besar, yang banyak, yang meriah, tetapi sukacita itu hendaknya kita bangun dan kita rasakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Tidak harus meriah, cukup sederhana, tetapi bermakna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan di dalam penutupan ibadah keluarga di tahun 2020 ini bisa senantiasa mengingatkan dan juga bisa mempersiapkan diri kita di dalam menyambut kedatangan Kristus Sang Raja. Ingat, tidak selalu yang bersifat meriah, bersifat spektakuler, itu yang mendatangkan sukacita. Di tengah-tengah keluarga kita yang sederhana, kalau kita bisa menjalin keintiman, di sana pun juga terletak sukacita. Dan di sana pun Yesus Kristus juga hadir, lahir dan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan di dalam kita memberikan ucapan syukur kita, akan kita iringi dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 172 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang mewujud nyatakan cinta dan kasih-Nya melalui kehadiran Sang Putra di tengah-tengah dunia ini yang menjadi penebus dosa dan kesalahan kami. Kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah melawat, Tuhan telah berfirman bagi kami. Kiranya firman yang boleh kami dengar pada saat ini bisa menjadi persiapan kami di dalam kami menyambut kelahiran Tuhan
di dalam peristiwa Natal di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Natal yang sejati itu tidak melulu selalu terjadi, tidak melulu itu hanya bisa dirasakan dan dialami dalam peristiwa-peristiwa yang penuh dengan gebyar, semarak, keramaian, tetapi juga bisa hadir di tengah-tengah kesederhanaan, secara khusus di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Oleh sebab itu, mampukan kami pada saat ini agar bisa menghayati makna dan arti kehadiran Tuhan itu secara nyata, secara lebih hangat dan intim di tengah-tengah persekutuan keluarga kami masing-masing. Karena kami yakin dan percaya bahwa di tengah-tengah keluarga kami, Engkau pun juga hadir dan membawa sukacita. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupannya. Bagi yang sakit ataupun yang sedang di dalam proses pemulihan, secara khusus bagi Bu Yuni, Bapak Jeffrey, dan juga Bapak Haryadi, Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Tetap memberikan semangat, Tuhan berkati setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, ataupun perawatan yang tengah mereka jalani. Sehingga melalui kesemuanya itu, kasih Tuhan nyata atas hidup mereka. Kami juga menyerahkan kehidupan anak-anak kami dimanapun mereka berada, baik yang jauh maupun yang dekat. Tuhan juga memberkati mereka semua. Para orang tua kami yang sudah memasuki usia senja, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, memperlengkapi mereka dengan kekuatan kesehatan yang datangnya hanya daripada Tuhan. Sehingga di tengah usia senja pemberian Tuhan, mereka tetap berserah penuh dan merasakan sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Tak lupa pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh persekutuan umat Tuhan, secara khusus yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Genteng. Di dalam kami pun juga tengah mempersiapkan Hari Raya Natal, hari lahirnya Kristus di tengah-tengah dunia. Mampukan kami agar kami pun juga bisa menghayati Natal di tahun ini dengan penuh kesederhanaan. Karena di dalam hal yang sederhana, kami pun juga tetap meyakini Tuhan hadir di sana. Panitia yang mempersiapkan ibadah sekaligus perayaan Natal di tahun 2020, kiranya Tuhan berkati, berikan mereka kekuatan, kesehatan, semangat, agar apa yang mereka persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini bisa berjalan dengan baik. Kami pun juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini juga masih menghadapi situasi dan keadaan sama, pandemi COVID-19. Kiranya Engkau juga senantiasa memberkati kehidupan para pemimpin kami, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan agar apapun yang mereka putuskan tentukan sungguh bisa mendatangkan keselamatan, mendatangkan kesehatan bagi kami semua, sehingga COVID-19 pun ini juga bisa segera ditangani. Dan pada saat ini Tuhan, bersama-sama kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Inilah ya Tuhan yang menjadi syafaat kami, doa ucapan syukur permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Kasuceno
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari ibadah kita pada saat ini dan kiranya kita senantiasa mengingat firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan, mari kita menyambut kehadiran Kristus di tengah-tengah kesederhanaan, di tengah-tengah keintiman keluarga kita. Mari kita tutup ibadah kita pada saat ini dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 445. Kita pujikan baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat darinya yang disampaikan melalui hambanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus, kiranya senantiasa tercurah atas kehidupan jemaat sekalian, kini kekal selamanya. Amin.